kenalkan satu persatu. Ini yang paling gede, Gibran Raka Buming Raka, umur 27 tahun. Hah? 26 atau 27? Hah? 5. Kira-kira itu antara 25 dan 27 gitu ya. Jokowi ini kan jenius dia politik ya. Kadang-kadang dia berkuda ke Hambalang, tapi kadang-kadang dia juga mengelus-ngelus banteng gitu ya. Jadi canggih nih Pak Jokowi. Kalau seandainya diloloskan, diterima gugatan ini, berarti Gibran akan menjadi, kalau seandainya benar, terus kemudian Gibran akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dengan kemungkinan untuk menang pemilu itu sangat besar. Konsekuensi di masa depannya yang saya lihat untuk negara ini. Apa konsekuensinya? Bukankah ini dianggap sebagai bagian dari pasangan paling sempurna meneruskan kebijakan Presiden Jokowi? Menurut saya tidak. Prabowo berumur 72 tahun, harus kita akui, punya keterbatasan kesehatan. Beliau sudah menderita stroke. Yang saya dengar 2 kali, entah benar apa enggak, tapi yang jelas beliau pernah menderita stroke. Dan untuk seorang penderita stroke, dari yang saya ketahui dari teman-teman dokter yang pernah saya ajak bicara, itu kemungkinan untuk terkena serangan lagi itu besar. Dan meletakkan beban kenegaraan di atas pundak orang yang punya masalah kesehatan seperti ini juga menjadi pertanyaan. Tapi kan untuk capres kan selalu ada tes kesehatan, dan kalau lolos saja berarti negara sendiri dengan tim dokter yang luar biasa hebatnya memastikan bahwa bisa mengemban tugas negara yang super berat. Oke, kita terima itu, tetapi kita juga tidak bisa menafikan konsekuensinya, menghitung resikonya. Nah, kalau seandainya terjadi apa-apa, mudah-mudahan tidak gitu ya, pada diri presiden, kemudian Gibran harus mengambil alih kekuasaan dengan umur yang sedemikian muda, dengan pengalaman yang sedemikian minim. Apakah itu tidak akan menimbulkan krisis di negara ini? Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Kita tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Nah, kalau itu dipersoalkan, minimal harus 35, maksimal 70. Itu siapa yang boleh menentukan? Bukan MK. Itu open legal policy, artinya harus DPR. Itu teori hukumnya. Ketika MK lahir pertama kali di Austria tahun 1920, Hans Kelsen membentuk pengadilan itu di Wina dengan dalil MK itu adalah negative legislator, sedangkan parlemen adalah positif legislator. Ya, yang membuat MK yang membatalkan kalau salah. Itu aja yang saya jelaskan. Dan kita tidak boleh mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Ilmu ini sudah diketahui oleh semua hakim konstitusi, sehingga kita tidak boleh mengintervensi, biar dia melihat sendiri apakah benar ini open legal policy atau enggak. Kalau ini tidak open legal policy, ada masalah yang harus segera diselesaikan, apa alasannya, itu harus jelas nanti di dalam putusannya. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu. 2-3 hari ini pemberitaan usulan putra sulung Pak Jokowi jadi cawapres Prabowo itu lumayan masif. Wah, bergulung-gulung ya ombak gitu. Bahkan suara Gerindra daerah juga muncul, kanal berita mainstream. Ini sebuah desain operasi besar kayaknya tuh, ditoto ini. Ini janjane wani tarung ora tau nggawa-nggawa Gibran nih. Dan usai tayangan ngompol kemarin tuh yang saya sampaikan kemarin, tiba-tiba WA saya banyak, ini pesan masuk tuh, baik dari teman lama atau nggak tahu tuh yang baru, mereka dapat nomor dari siapa saya juga nggak tahu tuh, mengucapkan terima kasih kepada Om Begawan sudah bicara soal keresahan mereka tentang berita Gibran diojo-ojoi, tahu diojo-ojoi itu dirayu-rayu jadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, ini ditambah juga ini kelakuan MK ini, Mahkamah Konstitusi ini, yang tidak segera mengumumkan hasil sidang mereka. Soal sebelumnya, Pak Mahfud MD itu Menko Polhukam itu mengatakan, jika MK itu tidak berwenang itu mengubah aturan, itu tidak berwenang itu loh. Ya, harusnya MK mendengarkan ini sosok Mahfud MD ini yang sudah
begitu cerdas untuk hal-hal yang berhubungan dengan hukum dan perundang-undangan. Soal batasan usia cawapres yang bisa mengubah itu yo hanya DPR dan pemerintah, itu ranahnya ke sana. Karena aturan itu open legal policy. Sementara MK itu negatif legislator, tidak bisa itu menambahkan aturan dalam undang-undang, ora iso no. Bagi yang baru ngeh, sing lagi ngerti, sing lagi paham, lagi gagas perkara ini, tak kasih tahu ini begawan ini, orang keminter ini, supaya masyarakat tahu. Awalnya kan Mas Gibran tidak bisa diusung jadi cawapres. Nah, perkaranya ada aturan minimal usia cawapres itu 40 tahun. Lah Gibran itu usianya baru 36 tahun itu. Kemudian aturan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu digugat oleh kader PSI bernama Dedek Prayudi itu. Dia menginginkan batas usia diturunkan jadi 35 tahun. Nah, ini kongkonane sopo ya, aku ndak tahu. Kepentingannya PSI apa juga saya nggak tahu. Selain dari PSI, sebenarnya banyak pihak yang menggugat juga. Termasuk Ketua Umum Gerindra, Ahmad Rida Sabana. Lah yang ternyata itu adiknya Pak Ahmad Riza Patria. Tahu nggak itu loh, bekas wakil gubernur DKI yang menggantikan Pak Sandiaga Uno, wakilnya Pak Anies itu dari Gerindra juga itu. Lah banyak pihak kemudian menyoroti ini ada kepentingan politik di luar yang menginterferensi MK, dan kebetulan Ketua MK itu dijabat adik ipar Presiden Jokowi, itu namanya Pak Anwar Usman. Nah, soal inilah yang menjadikan isu gugatan-gugatan ini sebagai upaya membangun dinasti politik Presiden Jokowi. Apalagi kalau nanti Gibran itu mau jadi cawapresnya Pak Prabowo, kenapa nggak Gibran sendiri yang menggugat ke MK? Nah, ini menurut Begawan ngapain pakai orang lain, ngapain pakai pihak lain itu loh. Nah, munculnya isu dinasti politik tidak dirasakan oleh masyarakat. Walaupun Gibran dan Bobi maju jadi calon wali kota dari PDIP, tapi begitu Kaisang jadi kader PSI dan menjadi ketua umum ujuk-ujuk selain 2 hari jadi ketua umum PSI, orang baru bereaksi, baru ngeh, baru sadar. Ditambah banyaknya suara yang menyebut Gibran bakal jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ini menjadikan pikiran publik jadi weng. Jadi mikir ini, jadi pada terbuka nih pikiran masyarakat yang semula tidak berpikir ke sana jadi goyah. Iya no, jadi ragu-ragu. Pak Jokowi sendiri dulu pernah bilang loh, Gibran masih minim pengalaman. Nih kok malah begini sekarang suasananya. Begawan ora kaget. Ini masyarakat yang harus kami tenangkan ini. Wes rasa gumunan lah, tenang saja lah. Namun akhir-akhir ini, saat banyak suara mendukung wali kota Solo jadi cawapres, kenapa Pak Jokowi diam? Ada apa? Ini ada 2 kemungkinan menurut Begawan ini. Ya, ini perlu saya sampaikan ini. Yang terjadi diri Pak Jokowi itu ada kedua kemungkinan. Itu membiarkan Mas Gibran jadi cawapres untuk melihat apakah anaknya bisa diterima dan didukung jadi wakil presiden. Atau yang kedua, beliau sudah menasehati Gibran, tapi diabaikan oleh Mas Gibran. Ini mungkin kedua permasalahan ini, kenapa Pak Jokowi itu diam. Lah, makin derasnya isu ini, perlu bagi presiden untuk turun tangan. Ini bahaya loh Pak. Bahaya ini. Ini sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Keteguhan hati Pak Jokowi ini harus diperlihatkan nih. Konsistensi Pak Jokowi harus diperlihatkan nih. Tidakkah Pak Jokowi ingat? Di awal-awal tahun 2014, usai dilantik jadi presiden, Bapak kan bilang itu, menteri yang dari partai politik tidak menjabat sebagai ketua umum, ya toh? Ya ingat loh. Lah karena bakal ada konflik kepentingan katanya. Namun makin lama kesini kekuatan atau konsistensi Bapak jadi luntur loh. Ini tak titeni loh Pak. Ya kita lihat aja. Di kabinet sekarang ini ada Pak Zulhas, Menteri Perdagangan, Ketua Umum PAN. Iya no. Lalu Pak Erlangga Hartarto itu Menko Perekonomian, itu Ketua Umum Golkar.
Saya ngojo-ojoi Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan termasuk Pak Prabowo sendiri yang menjabat Menhan. Itu Ketua Umum Gerindra. Konsistensi, Pak. Pemimpin harus punya konsistensi yang teguh. Ini syaratnya. Kekuasaan itu senyata-nyatanya ujian. Komitmen dan dedikasi merupakan tolok ukur bagaimana kita mampu melewati ujian itu dengan baik. Apakah Pak Jokowi sudah lupa itu semua ini?